Paradoks. Halo, jumpa lagi di Eco Podcast. Paradoks itu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan menuju ke sebuah kontradiksi. Premis yang digunakan akan digunakan sebagai landasan kesimpulan, pemikiran, atau asumsi dari kalimat yang dijadikan dasar menarik untuk kesimpulan logika. Kali ini saya akan mengupas mengenai paradoks Theseus paradoks. Theseus paradox atau the shift of the Theseus paradox. Ada sebuah kapal, ya. Kalau bunyinya itu seperti ini. Kalau kita cari di Google ya. Oke, saya bacakan lagi sebentar di Wikipedia. Ini adalah bagaimana ya dalam metafisika dari identitas, yang kapal dari Theseus adalah eksperimen pemikiran yang menimbulkan pertanyaan, apakah objek yang telah memiliki semua komponennya diganti sisa-sisa fundamental objek yang sama. Konsep ini adalah salah satu yang tua dalam filsafat barat yang telah dibahas oleh Heraklitus dan Plato pada 400-500 sebelum Masehi ya. Nah, di sejarahnya kapal di mana Theseus dan pemuda Athena kembali dari Kreta memiliki 30 dayung dan diawetkan oleh orang Athena bahkan sampai zaman Demetrius Valerius, karena mereka mengambil papan-papan lama yang sudah lapuk, memasukkan kayu baru yang lebih kuat ke dalam kapal mereka, tempat sedemikian rupa sehingga kapal ini menjadi contoh berdiri di antara para filsuf. Untuk pertanyaan logis tentang hal-hal yang tumbuh, satu sisi berpendapat bahwa kapal itu tetap yang sama dan yang lain berpendapat bahwa itu tidak sama. Itu di Plutarch Theseus. Plutarch mempertanyakan apakah kapal itu akan tetap sama jika seluruhnya diganti sepotong demi sepotong. Berabad-abad kemudian filsuf Thomas Hobbes memperkenalkan teka-teki lebih lanjut. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika papan asli dikumpulkan setelah diganti dan kemudian digunakan untuk membangun kapal kedua. Hobbes bertanya kapal mana jika ada yang akan menjadi kapal asli Theseus. Jadi konsep pemikirannya adalah kapal yang berangkat dengan bentuk dan isi yang sedemikian rupa, kemudian dalam perjalanannya baik dalam waktu 1 atau 2 tahun, 3 tahun, itu akan berubah satu persatu dari papan-papannya. Konon kapal terkenal yang dilayari oleh pahlawan Theseus pada zamannya pada waktu itu di Yunani disimpan di pelabuhan sebagai bagian museum dan sering berjalannya waktu. Beberapa bagian kayu mulai membusuk dan diganti dengan yang baru. Kemudian setelah sekitar 1 abad, setiap bagian telah diganti. Pertanyaannya kemudian adalah apakah kapal yang dipulihkan itu masih benda yang sama dengan aslinya? Jika iya, maka misalkan potongan-potongan yang dilepas disimpan di gudang dan setelah abad itu teknologi dikembangkan untuk menyembuhkan pembusukannya dan memungkinkannya untuk dipasang kembali menjadi kapal, apakah kapal yang direkonstruksi itu adalah kapal aslinya? Jika iya, lalu bagaimana dengan kapal yang direstorasi di pelabuhan masih menjadi kapal asli juga? Jadi ini adalah sebuah pertanyaan dasar dari Plutarch
yang mempertanyakan mengenai kapal dari Theseus itu. Aplikasinya ini jadi menarik ya. Background engineering saya senang mengenai filsafat hukumnya dan best praktis dari hukum itu. Dari sumber ini saya bacakan ya. Ini kita bisa pikir bersama, kita kaji, renungkan gitu. Teka-teki pikiran muncul ketika kepemilikan suatu benda atau hak untuk namanya yang tidak setuju di pengadilan. Misalnya, kelompok orang seperti perusahaan, tim olahraga, dan band musik semua dapat mengubah bagian mereka dan melihat anggota lama mereka membentuk kembali menjadi saingan yang mengarah ke tindakan hukum antara entitas lama dan baru. Juga teks dan program komputer dapat diedit secara bertahap, tetapi sangat banyak sehingga tidak ada satupun asli yang tersisa. Menimbulkan pertanyaan hukum, apakah pemilik aslinya memiliki klaim atas hasilnya? Ini jadi menarik dari konsep aplikatif di kehidupan sehari-hari era kekinian kan gitu. Jadi hal yang sangat fundamental dari suatu identity. Jadi Theseus paradox ini menjadi suatu hal yang ya kita bisa memikirkan hal ini, mengilhami hal ini dari hari ke hari, dari ini. Tetapi pada dasarnya adalah apa sih implementasinya, apakah sih solusinya, kemudian apa yang dapat kita petik dari hal-hal yang demikian ini. And the end, terima kasih. Saya sekilas saja mengupas mengenai hal ini. Nah, di lain waktu dan kesempatan saya akan melanjutkan mengenai Theseus paradox dan paradok lainnya.